Kembali lagi kita berlatih Sercom. Kali ini kita akan mengerjakan sebuah packet tracer activity mengenai konfigurasi keamanan pada switch. Di sini sudah ada file PKA-nya, sudah ada topologi jaringan yang disusun, juga sudah tersedia switch-nya, dua switch, keterangan VLAN tabelnya. Bisa kita lihat di tabel ini ada switch 1 dengan 5 VLAN number, juga dengan switch 2 sama VLAN number. Juga bisa kita lihat untuk nama-nama setiap VLAN-nya. Nah, di sini kita diharapkan untuk meningkatkan kapabilitas kita, kemampuan kita mengenai keamanan pada switch. Bisa kita lihat di sini ada 5 instruksi yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah create a secure trunk, kemudian secure unused switch port. Ketiga ada implement port security, dan yang keempat configure DHCP snooping. Terakhir adalah configure port fast and BPDU guard. Bisa kita lihat apa saja yang harus kita kerjakan. Nah, ini di switch 1 ada beberapa yang harus kita kerjakan di sini. Kemudian di switch 2 juga tidak sebanyak di switch 1. Di sini ada keterangan yang harus dikerjakan, yaitu di sini ada untuk fast Ethernet 1 kita harus konfigurasi BPDU buat, kemudian port security, menambahkan static MAC address. Ini bisa dilihat static MAC address yang ditentukan, yaitu 001011E8 3JBB. Kemudian fast Ethernet 010 ini oke. Kita bisa close. Selanjutnya kita akan mulai mengerjakan. Kita ke langkah yang satu dulu. Connect the G0/2 ports of the 2 access layer switch. Oke, di sini ada dua switch yang harus kita hubungkan. Kita hubungkan dengan kabel. Di sini ada bagian connection. Kita pilih yang super straight through ya. Kita masukkan ke gigabit Ethernet 02 juga ke gigabit Ethernet 02. Oke, sudah terhubung. Kita lihat objektifnya. Ya, sudah terhubung ke switch 2 ya, connect to gigabit Ethernet. Oke, supaya ini tidak hilang, kita cek topnya supaya tidak terminimize otomatis ya. Oke, langkah selanjutnya kita konfigurasi untuk dua switch ini, termasuk ke salah satu switch dulu. Ini saya masuk ke switch yang kedua. Kita enable dulu ya. Terus dulu convert ya. Oke, setelah ini kita lakukan interface ring gigabit Ethernet 0/2 config range. Kemudian kita masuk ke static trunks on both switches, berarti switch port modenya kita pilih trunk ya. Ini sudah baru proses. Oke, sudah baru. Kemudian disable DTP negotiation, berarti kita pilih yang negotiate ya. Switch port SW. Tunggu sebentar. Switch port mode switch port non negotiate.
Oke, sudah ya. Kemudian create VLAN 100 and give the name native on both switches. Jadi untuk ini, untuk kedua switch diberi nama native untuk VLAN 100 ya. Kita masuk ke VLAN 100. Kemudian kita beri nama name native. Pastikan sama ya huruf besar kecilnya. Name native, kemudian interface ring 3 bit Ethernet 012. Kita tunggu dulu. Kemudian switch port kita terang natif untuk VLAN 100. Port konsistensi restore. Oke, kita sudah selesai untuk yang switch kedua. Sekarang kita masuk ke switch yang pertama untuk melakukan hal yang sama di instruksi pertama ini. Kita close saja. Switch pertama N conf T, kemudian kita masuk interface ring 3 oke, interface ring gigabit Ethernet 0.1 strip 2, kemudian switch port mode terang, tunggu sebentar. Sepertinya sudah ya. Oke, kemudian kita switch port non negasiat. Oke, sudah. Habis itu disable DTP sudah, create VLAN 100 ya. Berarti kita masuk VLAN 100, kemudian kita beri nama name native. Habis itu oke, native VLAN mismatch. Oke, configure alterang port. Kita bilang interface ring 3 Ethernet 0.1.2 is to switch port terang native VLAN 100. Oke, di sini sudah ya, port konsistensi restore, sudah keterangan. Exit. Oke, step 1 sudah kita jalankan. Sekarang step 2, secure unused switch port. Yang pertama adalah shutdown all unused switch port on switch 1. Masih ke switch 1. Nah, di sini kita bisa melihat di switch 1 yang port yang kepakai hanya FA01, FA02, FA10, kemudian FA24. Berarti yang tidak kepakai adalah FA03 sampai 09, kemudian 11 sampai 23. Coba kita lihat di sini. Iya. Oke. Sudah ada yang sedang coba, sudah benar ya. Oke, berarti kita akan men-shutdown port-port yang tidak terpakai. Kita
saya lakukan konfigurasi terminal itu sudah, kemudian interface range FA0/3 sampai 9, kemudian FA011 sampai 23. Kita sudah masuk ke port yang tidak terpakai tersebut. Sekarang kita akan shutdown-nya. Oke, di sini sudah terjadi shutdown. Muncul keterangan interface fast Ethernet 0/3 change state to administratively down. Oke, sini juga sudah semua sudah down. Kemudian langkah yang kedua, on switch 1 with VLAN 999 and name it black hole. The configure name must match the requirement exactly. Kita exit. Kemudian kita masuk ke VLAN 999. Kita kasih nama black hole. Pastikan untuk huruf besar kecilnya sama persis, susunan katanya juga. Nah, kemudian kita pindahkan langkah yang C, pindahkan semua port yang tidak terpakai ke VLAN black hole ya. Jadi dulu, terus interface range tadi yang tidak terpakai adalah FA0/3 sampai 9, dilanjutkan FA011 sampai 23. Kemudian switch port akses VLAN 999. Ya, ini kita sudah memindahkan untuk port yang tidak terpakai ke VLAN 999 dengan nama black hole tadi ya. Kita exit. Oke, kita exit lagi. Kita mau melihat untuk keamanan, untuk langkah yang ketiga ya, implement port security ini. Untuk melihat keamanan sebelumnya yang di switch 1, kita bisa pakai show port security address. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini belum ada keterangan, artinya belum ada konfigurasi mengenai port security-nya. Sekarang kita akan melakukan implementasi port security dengan 5 langkah ini ya. Activate port security on all the active access port on switch SW1, artinya port yang terpakai ini akan kita aktifkan keamanannya gitu ya. Oke, kita masuk conf T, masuk ke konfigurasi terminal. Kemudian karena ini yang terpakai hanya FA024, FA01, FA02 dan FA10, berarti kita ketikkan di sini interface range FA0/1, FA0/2, FA0/10 dan FA0/24. Oke, kemudian kita akan aktifkan activate port security ya. Switch port security out. Sebelum itu switch port mode aksesnya dulu, baru kita amankan. Switch port security, kemudian kita ulang lagi interface interface range FA01, 02 dan sampai 024. Kita masukkan situ. Langkah yang ke B ya, configure the activate to allow a maximum of 4 MAC address ya. Berarti di sini switch port
port security maksimum 4. Oke, sudah. Setelah keempat, langkah yang C, untuk port F01 di SW1, statically configure the MAC address ya of the PC using port security. Oke, jadi kita exit dulu, kemudian kita masuk ke interface FA01 karena kita diminta untuk konfigurasi MAC address-nya di port F01. Angkanya komennya adalah switch port security MAC address. Tadi kita sudah mendapatkan MAC address-nya di bagian resultnya tadi, yaitu 00.11.8.3 CBP. Oke, kita sudah menambahkan di sini. Kemudian kita exit lagi untuk langkah yang gede ya. Configure each active access port so that it will automatically add the MAC address run on the port to the running configuration. Oke, kita jalankan perintah ini lagi. Interface ring FA01, FA02, FA010, FA024 karena di sini diminta untuk configure each active access. Oke, kita sudah jalankan, kemudian switch port security MAC address kita yang sticky ya, sudah. Di situ configure the port security violation mode to drop packet from MAC address that exceed the maximum generate syslog entry but not disable the port. Oke, perintahnya adalah kita exit dulu. Itu kita masukkan lagi interface ring-nya, kemudian switch port ya, port security violation restrict, enter ya. Kita sudah selesai untuk melakukan langkah yang ketiga. Kita exit. Oke, kita bisa cek result di bagian ini ya. Saya bilang dulu cek result, kemudian assessment item. Nah, di sini sudah tercentang hijau beberapa yang sudah kita kerjakan. Di switch pertama kita masih kurang untuk konfigurasi BPDU board, kemudian port fast-nya. Di FA010 juga kita masih belum mengaktifkan BPDU sama port fast. Di FA02 juga sama, FA024 juga sama, BPDU sama port fast. Kemudian di switch kedua kita juga belum konfigurasi port fast defaultnya. Oke, kita akan mengerjakan di switch pertama dulu. Ini bisa kita close. Kemudian kita masuk ke interface ring. Kita kerjakan yang port FA01 sama port FA02 terlebih dahulu. Ring 3 bit Ethernet 0/1 sampai 2, band IP DHCP snooping, enter ya, trust. Peran 1 trust rantai ya. Kemudian kan sebagai langkah yang A, configure the trunk ports on SPTS trusted ports. Kemudian ke exit.
terus interface range fa0/2, fa0/10 dan fa0/24. Kemudian IP DHCP, IP DHCP snooping limit rate 5. Limit the untrusted ya, port on SW1 to 5 kan 5 ya, berarti DHCP packet per second. Maka kita beri limit rate-nya 5 di sini. Kemudian kita exit, kita lihat result-nya. Oke, sudah ya, kita lanjut, kita close. Kemudian di langkah yang 4, on switch 2 enable DHCP snooping globally for VLAN 10, 20, and 99. Kita ke switch 2 terlebih dahulu. Ini saya masukkan di sini, ini switch 2. Oke, enable config IP DHCP snooping VLAN tadi berapa, 10, 20, 99. IP DHCP snooping VLAN 10, 20. Sepertinya ada yang keliru di sini. Coba ya, kita sepertinya tidak memakai spasi di sini. Ya, jadi tadi ada kesalahan di penggunaan spasinya itu ya. Oke, kemudian note that DHCP snooping may not score properly in packet tracer. Oke. Yang kelima ada enable port fast on all the access port that are in use on switch pertama. Oke, kita masuk ke switch 1 lagi. Config interface range tadi sepertinya sudah ada. Semoga interface range FA02, FA10, FA24. Artinya ini hanya harus 1, 2, karena enable port fast on all the access port. Oke. Kemudian karena ini spanning tree ya tadi, spanning tree port fast spanning tree port. Sepertinya ada yang keliru di sini ya, port fastnya belum memakai tanda itu ya, tanda apa namanya, tanda strip ya. Spanning tree port fast itu aja ya. Enter, sudah. Kemudian enable BPDU port on all the access port that are in use on switch 1. Oke, berarti kita tadi spanning BPDU kita enable ya, enable. Sudah, terus kemudian kita exit. Yang C, configure switch 2 so that all access port will be port fast by default. Berarti kita masuk ke switch 2. Kemudian perintahnya adalah spanning tree kemudian port fastnya kita kasih default.
dan oke, kita exit. Kita juga exit ininya, kita close. Dan kita cek di sini completion sudah 100%. Kita cek resultnya. Ini sudah ada keterangan semua ya, body code-nya sudah benar, sudah teraktivasi, port security-nya juga sudah ter-enable, maksimum static max-nya juga sudah. Oke, semua sudah tercentang hijau, berarti pengerjaan ini selesai ya. Oke, demikian untuk pengerjaan konfigurasi keamanan di switch. Jangan lupa untuk like, share, dan komen, berikan kritikan dan masukan sehingga pembelajaran mengenai jaringan komputer dapat semakin berkembang gitu ya. Terima kasih dan salam sehat selalu.